sudah lama. Dan ini sudah berjalan lama. Kebijakan ini diterima oleh publik. Karena banyak yang menganggap ini menyelamatkan dalam kerangka struktur sosial kita. Kalau bahasanya Profesor Sachipto, tugas birokrasi itu mempotret dan mencatat semua peristiwa. Potret saja. Kalau belum bisa memberi status, potret saja. Maka seperti sosiologi hukum, kita ini memotret. Ada yang menikah. Menikah itu dibagi dua. Menikah punya akte nikah, punya buku nikah, dan menikah belum punya buku nikah, belum punya akte nikah. Sehingga kita punya datanya untuk mengambil kebijakan lebih lanjut. Misalnya yang belum tercatat tadi dilakukan isbat nikah. Nah, kita ini menghadapi sebuah masalah yang menurut saya sangat serius, harus diselesaikan. Selama ini kita semuanya diam. Baru Dukcapil yang berani mengambil langkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati Mangayu Bagio memanai 64 tahun Universitas Diponegoro. Dengan usia 64 tahun tentu sudah banyak karya yang dihasilkan dan terutama adalah alumnus yang sudah tersebar dan mengabdi di berbagai bidang. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Sudan Arif Fakrullah, SHMH, yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Mas Bambang. Saya sehat, semuanya baik. Sehat selalu ya, Mas Bambang. Terima kasih. Nah, sebelum kita bicara mengenai Undip, akhir-akhir ini saya banyak mengikuti TikTok Prof Sudan ya. Banyak sekali informasi-informasi baru. Yang terbaru yang saya baca adalah bahwa nikah siri itu ternyata juga bisa dicatatkan ya. Nah, kalau itu terjadi kan sama saja secara hukum sama juga dicatatkan di negara, Prof. Nah, pertanyaan saya itu apakah ini satu konsep baru, ada satu sistem baru di dalam data kependudukan, atau hanya karena dikomunikasikan secara baru, maka seolah-olah ini jadi informasi baru. Monggo, Prof. Ya, Mas Bambang dan seluruh pemirsa channelnya Mas Bambang Sadono ini, memang kalau kita berbicara perkawinan siri, ini adalah isu yang sangat menarik, isu yang hot gitu ya. Dan kita harus tahu bahwa di dalam sistem sosial kita itu masih banyak sekali warga kita, warga Indonesia, bangsa Indonesia yang menjalani pernikahan siri. Ini harus kita akui. Nah, bagaimana konsep layanan administrasi kependudukan ini yang perlu saya jelaskan agar masyarakat bisa mengerti dan memahami bahwa Dukcapil tidak dalam kerangka mengesahkan pernikahan siri, juga tidak dalam rangka mencatatkan, memberikan buku nikah bagi yang menikah siri, tidak. Karena Dukcapil kewenangannya adalah menerbitkan akte perkawinan bagi penduduk yang non-Muslim. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang Muslim itu dicatat di kantor urusan agama, di jajaran Kementerian Agama. Nah, apa yang kita lakukan? Dukcapil itu menuliskan status perkawinannya di dalam kartu keluarga. Karena tugas Dukcapil adalah mencatat semua peristiwa yang dialami oleh penduduk berupa dua peristiwa. Peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
peristiwa penting itu seperti lahir, mati, kawin, cerai, pengakuan anak, pengesahan anak, dan beberapa hal lain seperti penggantian nama, kemudian pergantian kewarganegaraan. Nah, peristiwa kependudukan itu seperti pindah penduduk. Itu kita catat. Nah, di dalam fakta di Indonesia, itu ada yang nikah siri, ada yang nikah tercatat. Maka di Dukcapil itu dicatat semua di dalam kartu keluarganya. Yang nikah tercatat, yang punya buku nikah, ditulis nikah tercatat. Yang belum punya buku nikah, ditulis nikah belum tercatat. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan bagi istri, perlindungan bagi anak, agar anak mendapatkan hak sebagai hak nasab, hak aliran darah dari ayahnya. Sebab kalau nggak ada catatan di dalam kartu keluarga, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, nanti kehilangan anak ini terhadap nasab orang tuanya. Yang kedua, kepastian hukum sebagai istri dan anak. Dan yang ketiga, kepastian hukum untuk hak waris. Karena perkawinannya sudah terjadi. Karena selama ini itu yang ada di catatan kartu keluarga, kalau tidak punya buku nikah, itu dicatat belum menikah, Mas. Nah, kalau belum menikah, ini lebih fatal lagi. Kan status hubungan di dalam kartu keluarga selalu harus ada. Menikah, belum menikah, janda, duda, cerai mati atau cerai hidup gitu. Janda, duda itu istilah dalam kartu keluarga, cerai mati atau cerai hidup. Nah, yang lain itu kawin atau hanya belum kawin. Nah, kemudian yang kawin ini kita bagi dua. Kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Karena tidak boleh di dalam kartu keluarga itu kosong status pernikahannya. Tidak boleh. Karena harus ada kepastian hukum status yang bersangkutan itu apa. Cerai mati, cerai hidup, kawin, kawin tercatat, kawin belum tercatat, dan belum kawin. Seperti itu, Mas. Semangatnya adalah untuk perlindungan bagi kaum perempuan dan anak-anak, dan Dukcapil tidak mengesahkan perkawinan dan tidak memberikan pencatatan berupa akte atau buku nikah. Hanya menuliskan, mendata apa yang terjadi dan dialami penduduk di dalam kartu keluarga. Jadi kita tuliskan saja, dia nikahnya belum tercatat. Gitu. Sesuai dengan pengakuan dari penduduknya yang dikuatkan dengan SPTJM. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Jadi ini mencatat pernyataan apa yang terjadi ya dengan warga negara itu ya, lepas penilaian status hukumnya gitu kira-kira Pak Prof ya. Nah, pertanyaan saya, mulai kapan kebijakan Mas? Kita tidak ini sudah lama, Mas. Kita awali tahun 2016. Sudah lama. Dan ini sudah berjalan lama. Kebijakan ini diterima oleh publik. Karena banyak yang menganggap ini menyelamatkan dalam kerangka struktur sosial kita. Kalau bahasanya Profesor Sacipto, tugas birokrasi itu mempotret dan mencatat semua peristiwa. Potret saja. Kalau belum bisa memberi status, potret saja. Maka seperti sosiologi hukum, kita ini memotret. Ada yang menikah. Menikah itu dibagi dua. Menikah punya akte nikah, punya buku nikah, dan menikah belum punya buku nikah, belum punya akte nikah. Sehingga kita punya datanya untuk mengambil kebijakan lebih lanjut. Misalnya yang belum tercatat tadi dilakukan isbat nikah. Nah, kita ini menghadapi sebuah masalah yang menurut saya sangat serius, harus diselesaikan. Selama ini kita semuanya diam. Baru Dukcapil yang berani mengambil langkah ini. Semua mendiamkan kok nikah siri itu. Kan dulunya itu sudah terjadi nikah siri. Ini nggak pernah disentuh. Sosialisasi apa adanya. Nah, Dukcapil itu dihilir. Kita ini mencatat terjadinya peristiwa, bukan melegalkan, bukan mengesahkan, bukan memberi status hukum. Hanya mencatat dan melakukan pendataan.
Jadi kalau begitu ini menjadi populer karena Prof. Zudan aktif mensosialisasikan melalui media yang memang populer di masyarakat, gitu kira-kira, Prof. Ya, ini kan ada hal-hal yang selama ini ditutup-tutupi kan. Ya. Ketika kita buka, pasti orang terkejut. Ternyata ada fakta seperti ini dan negara ini sudah melakukan banyak hal. Ya. Kalau di Indonesia itu kan seringkali terbelah. Ada yang setuju dan tidak setuju. Ini wajar-wajar saja karena paradigma berpikirnya berbeda-beda. Pengalaman hidupnya juga berbeda-beda. Tetapi saya melihat pada aspek dulmatek hit. Ya. Kemanfaatan hukumnya, kemanfaatan sosialnya. Sebab kalau hulunya, ini yang harus kita selesaikan nikah sirinya. Kalau bisa, semua pernikahan itu dicatatkan, itu sempurna. Tapi kan banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan itu tidak bisa terjadi. Maka kita mengambil langkah, kalau dalam kebijakan publik yang disebut dengan the second best policy. Mengambil langkah terbaik dari alternatif yang buruk-buruk. Terbaik dari yang buruk-buruk. Syukur kalau kita bisa mengambil kebijakan best of the best policy. Pilihan-pilihan terbaik dari yang memang terbaik-terbaik yang ada. Nah sekarang pilihannya masih the second best policy. Kalau nanti ditemukan solusi yang lebih baik, kita bisa bertransformasi, berubah ke paradigma yang lebih baik itu. Kira-kira seperti itu Mas Bambang, semangatnya. Sekarang kita ke isu aktual yang lain, yaitu bahwa nomor induk kependudukan sekaligus akan menjadi NPWP. Ini juga ramai. Nah ini seperti apa ini, Prof? Kira-kira kalau Mas Bambang sendiri juga pemikir hukum, cocok enggak ini Mas Bambang? Iya. Sebenarnya praktis ya, lebih praktis, lebih cocok. Cuma kan masyarakat menjadi takut ya. Jadi nanti jangan-jangan semua terkena pajak itu yang jadi masalah. Semangatnya begini, Mas. Semangat besarnya Indonesia sedang menuju single identity number. Satu penduduk, satu identitas, seperti model Amerika dengan social security number. 9 angka yang bisa digunakan untuk semua keperluan. Seperti Jepang dengan My Number. Kemudian Singapura juga menggunakan model yang sama. Nah, kita sudah mengawalinya lama, 2013. Waktu itu dengan Undang-Undang 24 tahun 2013. Tapi bibit single identity number itu sudah ada di tahun 2006 di Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Di sana dikatakan bahwa NIK itu menjadi dasar dalam penerbitan polis asuransi, sertifikat tanah, rekening bank, NPWP dan seterusnya. Itu 2006 sudah dikatakan seperti itu. Kemudian Undang-Undang 23 2006 direvisi menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013. Di sana eksplisit dikatakan bahwa NIK menjadi dasar dalam semua pelayanan publik dan NIK harus dipakai dalam semua pelayanan publik. Nah, kemudian pasal 64 itu juga ditegaskan dalam waktu 5 tahun sejak undang-undang ini ditandatangani harus dilakukan integrasi data nasional. Menggunakan data kependudukan dan semua nomor-nomor itu diintegrasikan. Nah, kemudian ada kebijakan yang terus menguat. Didoronglah menjadi NIK menjadi NPWP. Nah, ini betul-betul kita mulai bergerak menuju single identity number. Dan sekarang, Mas Bambang, di Indonesia itu sudah ada 3.904 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil untuk integrasi data. 3.904 lembaga sampai dengan bulan Desember kemarin. Pada waktu saya dulu menjadi Dirjen tahun 2015, itu baru sekitar 70 lembaga. Nah, ada pertumbuhan yang sangat bagus bahwa Indonesia, hampir semua lembaga sekarang menyadari, terutama lembaga-lembaga besar, kita butuh satu data kependudukan. Kita butuh satu kode referensi tunggal yang diakui oleh seluruh institusi negara kita, yaitu NIK. Nah, maka sekarang untuk bantuan sosial menggunakan NIK, membuka rekening bank menggunakan NIK, membuat SIM dasarnya NIK, sertifikat tanah dasarnya NIK. Nah, sekarang mulai bergulir untuk perpajakan basisnya NIK. Dan masyarakat nggak perlu khawatir, Mas. Walaupun nanti menjadi wajib pajak semua, tidak otomatis semua harus membayar pajak. Kan
Ya. Nah, Karena ada standar penghasilan tidak kena pajak. ya. Kalau saya tidak salah, per tahun itu 54 juta atau berapa totalnya, saya lupa 60 angka. sekarang. Tetapi ada standarnya. Prof, sebenarnya kan ini sudah dimulai gagasannya ketika memperkenalkan elektronik KTP ya, KTP elektronik itu. Nah, KTP elektronik. persoalannya apakah kemudian kan orang ragu-ragu lagi, apakah KTP yang kita punya itu memang bisa dibaca oleh card reader itu? Card reader itu apakah tersedia juga di berbagai tempat itu? Gimana Prof kali ini? Memang desain KTPL itu dibaca dengan card reader, Mas. Ya. Card reader dan sidik jari untuk memastikan bahwa KTPL-nya asli. Ya. Pemegangnya juga pemegang yang benar. Ya. Nah, konsep chip dalam KTP ini kan bagus pada zamannya di 2011. Ya. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, KTPL ini tetap berjalan, tetapi nanti masyarakat yang sudah memiliki smartphone dan menuju era pemanfaatan berbagai keperluan secara digital, kita akan bertransformasi menuju digital ID. Jadi nanti handphone kita itu berada di dalam gadget. Di dalam gadget seperti ini berupa QR code. Jadi nanti kita baca QR code-nya saja. Jadi ke depan kita tidak mengenal lagi fotokopi-fotokopi. Ya. Nah, tentu ini digunakan bertahap di Indonesia, terutama yang sudah ada sinyal, ada jaringan, yang punya smartphone. Ya. Nah, kita kan tahu masyarakat kita itu PNS terutama semua hampir punya semua punya smartphone. Kemudian 70% pemilik handphone kita sudah punya smartphone. Nah, yang belum punya smartphone tetap dengan KTP cetak itu, Mas, KTPL itu. Nanti dibacanya dengan card reader. Nah, yang digunakan nanti sebagai pengganti NPWP adalah NIK. NIK menjadi pengganti nomor NPWP. Nah, itu sudah dimuat di dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kalau saya nggak salah, hari ini disahkan di DPR. Ya. Baik Pak Prof, sekarang kita kembali ini dalam rangka Desnatalis Undip ini. Prof Zudan ini kan S1 di UNS, tapi S2 dan S3-nya di Undip. Nah, bagaimana kesan atau kenangan selama kuliah di Undip itu? Dan apa saja yang merasa dibekali dari Undip dan sangat bermanfaat. Tadi sudah nyebut-nyebut Prof Sacipto, jadi berarti pandangan atau gagasannya Prof Sacipto ternyata dilaksanakan oleh Prof Zudan. Monggo Prof. Saya itu kalau menyebut Undip 8 tahun kan Mas, saya di Undip dari 93 sampai dengan 2001 ya. Lama saya. Nah, itu kalau mengenang Undip itu hanya ada 2 kata. Seneng dan seneng banget. Atau kalau kenangannya manis, itu hanya manis dan manis banget gitu. Jadi saya di Undip, sekolah S2 pada waktu itu ya. Belum menikah, masih umur 23, 24 tahun, nggak punya pengalaman apa-apa. Bertemu kawan-kawan yang semuanya baik. Semuanya baik. Bertemu dosen-dosen yang semuanya baik, sangat mendukung. Nah, kita kalau baru lulus S1 itu kan nggak punya ilmu apa-apa sebenarnya sekolah di S2 itu. Banyak dibantu teman-teman, dibantu para guru besar, para profesor. Zaman dulu kan serem-serem ya profesor kita ya, Profesor Mulati, ada Profesor Suharjo, semuanya itu kayaknya kita udah nggak menjangkau gitu, tinggi sekali. Kemudian saya lulus S2 tahun 95, kemudian 96 dapat beasiswa dari Bank Dunia, melanjutkan di program doktor. Ketemu lagi dengan figur-figur yang luar biasa. Teman-teman yang baik,
kemudian guru-guru besar yang baik. Profesor Sacipto itu pembimbing saya di S2 dan S3. Maka saya banyak sekali mendapatkan ilmunya beliau yang menurut saya kehebatan beliau itu tidak pernah marah. Dan sangat percaya dengan mahasiswanya. Sehingga ketika saya menulis tesis, itu disodorkan, kata beliau, sudah Yudan tesisnya dibuat dari bab 1 sampai selesai. Setelah itu konsultasi, beliau koreksi 1 kali, setelah itu disuruh ujian. Dan beliau sangat percaya dengan saya, saat ujian ditinggal saya mengajar oleh beliau. Jadi saya ujian tesis nggak ditungguin sama beliau. Ya, beliau pamit, saya ngajar dulu. Setelah giliran beliau bertanya, beliau datang lagi. Kemudian di disertasi juga begitu. Beliau betul-betul percaya dengan mahasiswanya. Saya diminta oleh beliau buat proposal selesai, selesai seminar, langsung beliau mengatakan, sekarang buat bab 1. Saya buat bab 1 di ACC, setelah itu beliau mengatakan, buat 1 disertasi utuh. Saya bertanya, tidak per bab, bab 2, bab 3, bab 4, enggak, langsung 1 disertasi selesai. Beliau koreksi 1 kali. Sudah, di ACC boleh ujian. Tapi kemudian beliau sakit. Sampai saya ujian tertutup, terbuka, beliau masih sakit. Akhirnya ujiannya beliau sebagai promotor diwakili oleh almarhum Profesor I.S. Susanto. Karena zaman saya dulu itu promotornya hanya 1, Mas Bambang. Jadi Profesor Sacipto tidak mau didampingi kopromotor yang lain. Beliau mengatakan, saya saja promotornya, tidak perlu kopromotor. Nah, alhamdulillah saya bisa lulus. Beliau dari rumah memonitor saya ujian karena beliau sedang sakit pada waktu itu. Nah, beliau itu nggak pernah marah. Sedikit pun nggak pernah marah. Sejeleknya kayak apapun tulisan kita, beliau kalau menyarankan hanya begini, tolong Yudan tulisannya dibaca lagi. Begitu aja. Jangan buru-buru nulisnya, dikoreksi lagi. Udah. Setelah itu boleh, ya sudah besok ujian gitu. Nah, kemudian yang menarik juga menurut saya adalah Prof. Yudan ini kan berkarir sebagai PNS, tetapi juga mengajar. Jadi sehingga pada saat yang sama bisa mendapat guru besar ketika masih berkarir sebagai PNS ini. Tidak semata-mata mengajar di perguruan tinggi. Monggo, Prof. Ya, memang ini bagian dari nasib baik saya gitu ya Mas ya, pada waktu itu masih memungkinkan kita bekerja di 2 dunia, di dunia birokrasi dan di dunia akademisi, dua-duanya berjalan baik. Karena dulu saya masih staf, Mas. Saya itu menjadi guru besar masih kepala seksi, masih golongan 3C pada waktu itu ya. Jadi masih umur 35 tahun, belum terlalu sibuk, jadi masih bisa mengajar di mana-mana. Dan waktu itu saya berada di Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Diklatnya Kementerian Dalam Negeri. Sehingga lebih banyak waktu untuk mengajar, meneliti, menulis. Dan pada waktu itu sistem kita itu sangat memungkinkan, karena kalau sudah doktor, itu boleh lompat dari lektor ke guru besar. Saya dulu tidak ada lektor kepala, saya dari lektor 300 langsung ke guru besar 850. Karena tulisan saya dulu banyak, dapatkan angka kredit yang mencukupi untuk menjadi guru besar. Nah, tapi sesungguhnya semua itu ya memang Allah berkehendak begitu, memudahkan, memberi jalan yang mudah, karena saya juga tidak menduga semua pengusulan angka kreditnya sekali naik langsung disetujui, Mas. Tidak kembali, tidak ada kurang. Jadi luar biasa. Sampai sekarang masih sempat mengajar, Bro? Masih, Mas. Saya mengajar, membimbing, menguji masih. Saya juga sempat menjadi ketua program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur 2 periode ya, 6 tahun. Dan harus berhenti karena lama-lama nggak enak gitu, sering bolos, sering nggak sempat menguji karena harus dinas, harus ada acara-acara yang harus hadiri gitu.
Ini Prof, ada yang menarik ya berkaitan dengan masalah hukum dan berkaitan dengan tugas Dirjen menjaga data-data pribadi ini. Ini kan DPR bersama pemerintah sedang menyiapkan undang-undang data pribadi, perlindungan data pribadi. Tapi sampai sekarang kan nggak selesai-selesai. Sementara kebocoran-kebocoran sudah terjadi di mana-mana. Ini seperti apa, Prof? Ini penanganannya, Prof? Memang ini ada pekerjaan besar yang sedang kita kerjakan. Saya ikut membahas RUU Perlindungan Data Pribadi bersama Pak Semi, Dirjen Aptika di Kementerian Kominfo. Bersama Komisi 1 kita membahas itu. Sangat intensif. Karena kita mengambil referensi atau merujukan, saat ini kan ada kurang lebih 30 peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi, Mas. Terpisah-pisah. Ada di Undang-Undang Adminduk, ada Undang-Undang ITE, ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan lain-lain. Ada 30-an. Kemudian disatukan. Kemudian substansi-substansi ya biasalah di dalam pembahasan itu ada suasana politik, ada suasana akademis, semua sedang kita bicarakan untuk mencari titik temu. Dari yang jauh mulai mendekat. Secara substansi sudah mulai ketemu, tinggal satu isu besar tentang kelembagaan. Siapa lembaga yang mengawasi perlindungan data pribadi? Apakah lembaga independen, ataukah lembaga pemerintah, badan-badan pemerintah? Entah di bawah Presiden atau entah di bawah Kementerian Kominfo. Itulah yang sedang didiskusikan. Dari DPR ingin lembaga independen, dari pemerintah ingin lembaga itu di bawah Kementerian Kominfo atau badan di bawah Presiden secara langsung. Nah, ini yang sedang ditemukan. Kepentingan inilah yang sedang dinegosiasikan, karena apapun ya, pembuatan peraturan perundang-undangan adalah negosiasi banyak kepentingan. Termasuk negosiasi intelektual, negosiasi substansi, negosiasi agar juga tidak bertentangan dengan aspek-aspek konstitusional yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kira-kira berapa lama lagi ini, Prof? Nah, ya ini Mas, kalau sudah ada perbedaan kepentingan tentang kelembagaan, saya tidak bisa memprediksikan ini. Kemudian segera ada iktikat baik dari para pimpinan partai politik ya, kalau di DPR kan peran partai politik sangat kuat. Kalau dari pemerintah garisnya ada Bapak Presiden jelas. Upayakan lembaganya adalah lembaga yang sudah ada, atau paling banyak nanti, paling tinggi lembaga di bawah Presiden. Sehingga masuk di dalam cabang kekuasaan eksekutif. Sekarang masalah-masalah data dan sebagainya ini kan luar biasa sensitif, Prof. Jadi di mana-mana orang kayak gitu ya. Jadi apalagi kalau dikaitkan dengan media virtual, dan kemarin ketika Facebook, WA, Instagram itu down, itu kan semua orang bingung semua itu. Ini saya kira disampaikan Mas Bambang betul sekali ya, data itu sensitif, pengelola data juga sensitif. Sekelasnya Facebook saja bisa dihack orang, bisa ada gangguan gitu ya. Nah, di kita itu begini Mas, data pribadi kita itu tersebar di mana-mana. Perbankan punya data pribadi kita, kampus punya data pribadi kita, Badan Pertanahan punya data pribadi kita, BPJS punya data pribadi kita. Artinya semua lembaga pelayanan publik itu menyimpan data penduduk sebagai bagian dari pelanggan mereka. Nah, inilah yang kemudian diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi, bahwa semua pengelola data wajib menjaga perlindungan data pribadi, wajib menjaga keutuhan data, dan tidak boleh menyebarluaskan tanpa hak. Nah, itu bibit-bibitnya dalam Undang-Undang Adminduk juga sudah diatur, bahwa siapa lembaga pengguna, lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil, petugas Dukcapil, tidak boleh menyalahgunakan terhadap data yang berada dalam penguasaannya. Nah, hanya boleh digunakan untuk keperluan itu. Misalnya ya, bank punya data perbankan. Itu adalah data nasabah. Tidak boleh digunakan oleh bank misalnya dibagikan kepada anak-anak perusahaannya untuk marketing. Sebenarnya nggak boleh, Mas. Karena pemilik data itu adalah individu. Saya pemilik data, Mas Bambang pemilik data. Kalau tidak ada persetujuan dari pemilik data, lembaga lain tidak boleh menggunakan data itu. Padahal itu sehari-hari sudah terjadi.
Sekarang terjadi terus, Mas. Data kita ini kan ada di mana-mana. Di Google ada, kalau kita ketik klik kartu keluarga, muncul data kartu keluarga. Ketik NPWP, keluar NPWP. Ketik rekening bank, banyak sekali rekening-rekening bank. Termasuk data paspor, sertifikat tanah. Itu nama-nama itu bisa muncul di Google. Baik, Pak, mungkin terakhir ya, karena Prof. Zudan ini punya pengalaman di kuliah di minimal di 2 perguruan tinggi gitu ya. Ini kan sekarang kan kemungkinan itu bukan hanya bisa 2, bisa juga 3 misalnya. Jadi S1, S2, S3. Saya kenal rektor Universitas Cendrawasih itu, Prof. Apollo itu S1, S2, S3-nya beda semua. Nah, kalau seperti itu, seperti apa hubungan dengan alma mater, dengan alumni seperti Prof. Zudan ini kan juga aktif juga di UNS. Ya, kita itu bagaimana merekatkan antara alumni dengan kampus, itu sangat banyak tergantung bagaimana alumninya dan kampusnya. Ada alumni yang cuek, ketemulah dengan kampus yang cuek, bubar itu, Mas. Ada alumni yang aktif, peduli, ketemu dengan kampus yang peduli, bagus sekali. Ini chemistry-nya sempurna. Tapi ketika ada kampus aktif, alumni tidak aktif, bisa ketemu chemistry-nya. Demikian juga kalau alumni aktif, kampusnya cuek, nanti bisa ketemu. Nah, yang harus kita bangun adalah dua-duanya itu mau membangun chemistry dan merasa membutuhkan. Nah, inilah akan terbangun situasi di mana hubungan sosialnya akan menjadi bagus. Karena tidak boleh, alumni tidak boleh takabur. Saya tidak membutuhkan kampus. Kampus juga tidak boleh takabur, saya tidak membutuhkan alumni. Karena apa? Keunggulan kampus akan sangat ditentukan oleh keunggulan alumninya. Alumni nanti juga sangat ditentukan oleh keunggulan kampusnya. Semakin bagus branding kampusnya, semakin enak alumninya berkembang. Semakin bagus branding alumninya, akan banyak terbantu kampusnya. Jadi ini adalah satu keping mata uang dengan 2 sisi yang tidak boleh saling dilewatkan. Jadi misalnya sekarang yang banyak sekali harus dilakukan oleh kampus-kampus adalah ketika mahasiswa ini lulus, terjun ke dunia luas, itu kampus harus memonitor. Tidak boleh membiarkan. Yang banyak terjadi adalah ketika alumninya, mahasiswa sudah jadi alumni, seolah-olah tugas kampus selesai. Kemudian alumni juga begitu. Ketika lulus dari mahasiswa, tidak kemudian dia lupa dengan ibu kandung di kampus ini, alma maternya ini, ibu yang menyusui. Jadi mahasiswa itu seperti kalau ke kampus, anak pulang ke ibunya. Kampus itu selalu melihat mahasiswa dan alumni itu adalah anak-anaknya. Jadi ini adalah pola yang harus dibangun sehingga keterikatan, bonding itu selalu terjadi. Nah, banyak kampus yang gagal menjadikan mahasiswa itu bonding dengan kampusnya, walaupun sudah lulus. Nah, mengikat alumni agar selalu terikat dengan kampus. Sama kan, Mas? Seperti kalau kita mengajar. Kegagalan pertama seorang dosen dalam mengajar, guru dalam mengajar, adalah ketika tidak ada keterikatan murid dengan dosennya. Minimal murid dengan materi yang diajarkan. Nah, ini yang harus dijaga oleh seluruh pengelola kampus adalah membangun bonding itu, keterikatan itu, dengan cara apapun. Jadi nggak ada masalah ya, misalnya alma maternya berbeda-beda, tapi semua juga dijaga dengan baik gitu kira-kira. Iya, Mas. Dua-duanya kan ibu ya. Semakin banyak ibunya semakin baik gitu. Seperti kita menyusui kambing itu, semakin banyak puting susunya dia akan dapatkan susu semakin banyak. Profesor Sacipto menjelaskannya dulu begitu. Jadi semakin banyak punya guru, itu semakin banyak ilmu yang akan didapat. Semakin punya banyak kampus, semakin luas jaringan yang akan diperoleh.
Baik, Prof. Terima kasih sekali, Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, SHMH, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Selain tadi beberapa inspirasi yang untuk hubungan antara alumni dengan kampus, juga banyak penjelasan baru mengenai tugas-tugas Prof. Zudan di bidang pencatatan kependudukan yang menarik. Juga karena keaktifan Prof. Zudan mensosialisasikan rupanya ini menjadi salah satu ya, daya tarik. Saya lihat di mana-mana, di grup mana-mana selalu ketemu dengan Prof. Zudan. Sukses terus, Prof. Terima kasih Mas Bambang, salam sehat selalu. Ya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.